Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok Robusa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ines Yombi, nama saya Yudi Malau, nama saya Mimi Nasara Jepang, Nama saya Jogi Manurung. Nama saya Laurus Kubur. saya Jonathan Islayan, saya Tadi Syabat. Baik, di sini kami akan membahas pengertian dari motivasi, teori isi, dan juga hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu alasan dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan dan moto hidup. Arti dari istilah pengetahuan motivasi jika kita artikan menjadi segala yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai atau mengerjakan sesuatu, dan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan kegiatan segala sesuatu. Nah, ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pengertian dari motivasi. Yang pertama, Abraham Maslow pada tahun 1943. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa motivasi adalah kebutuhan manusia yang mendorong individu untuk beraksi. Yang kedua ada Frederick Herbert pada tahun 1959. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada Viktor Frankl pada tahun 1964. Motivasi adalah kemauan untuk berusaha dalam mencapai tujuan. Yang keempat ada menurut David M. C. Cleland. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari salah satu dari tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, berkuasa, dan juga berafiliasi. Nah, ada teori isi. Teori isi adalah salah satu pendekatan dalam komunikasi yang fokus pada konten atau peran yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Dalam konteks komunikasi, teori ini menekankan pentingnya pesan dalam media seperti iklan, berita, ataupun juga film. Beberapa contoh teori isi yang terkenal adalah teori efek media, teori komunikasi massa, dan teori agenda atau setting. Dan komunikasi terhadap audiens. Lalu saya akan menjelaskan tentang hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori motivasi menjadi 5. Yang pertama itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan ini terlihat dalam 3 hal pokok: sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman, dan jaminan seorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini akan kasih sayang dan bersahabat dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Kebutuhan akan dipesertakan. Yang keempat, kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan ini akan dilakukan dan promosi dalam bidang kepegawaian. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan, seringkali nampak dan pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra diri. Baiklah, saya akan menjelaskan teori motivasi dari Frederick Herbert. Teori 2 faktor juga dikenal sebagai teori motivasi Herbert atau teori motivator. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herbert yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor ekstrinsik meliputi upah, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status, prosedur pekerjaan, pribadi antara rekan kerja atas dan bawahan. Sedangkan faktor-faktor intrinsik antara lain prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan untuk berkembang. Teori 2 faktor dibagi menjadi 2, yaitu ignifator adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja.
Yang kedua, serangkaian kondisi intrinsik, yaitu kondisi kerja intrinsik seperti tentang pekerjaan atau rasa berprestasi, melakukan pekerjaan yang baik, terbentuk dalam pekerjaan itu sendiri. Teori prestasi dari David and C. Cleland. Teori motivasi yang C. Cleland menekankan pentingnya kebutuhan akan prestasi. Teori motivasi yang C. Cleland mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi atau motif, yakni motif primer atau motif yang tidak dipelajari dan motif sekunder atau motif yang dipelajari melalui pengalaman serta interaksi dengan orang lain. Kebutuhan berprestasi. Menurut Rolando dan kawan-kawan, orang yang mempunyai dorongan berprestasi yang tinggi akan memperlihatkan ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan-perbuatannya. 2. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. 3. Memiliki resiko yang sedang di dalam perbuatan. Sedangkan menurut Usman, orang yang kebutuhan berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri, yaitu berusaha mencari umpan balik atas segala perbuatannya, selalu bersedia mendengarkan pendapat orang lain sebagai masukan dalam memperbaiki dirinya, berani mengambil risiko, penuh perhitungan atau menantang dan terwujud melebihi orang lain, lebih unggul, ingin menciptakan yang terbaik. Kebutuhan untuk bervariasi. Orang yang kebutuhan untuk bervariasi tinggi memperlihatkan ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. Lebih suka bersama orang lain daripada sendirian, sering berhubungan dengan orang lain, misalnya cakap-cakap lewat telepon, lebih memperlihatkan segi hubungan pribadi dalam pekerjaan daripada segi tugas-tugas yang ada pada pekerjaan itu. Sedangkan menurut Usman, kebutuhan untuk bervariasi ini didefinisikan sebagai dorongan untuk berhubungan dengan orang lain atau dorongan untuk memiliki sahabat sebanyak-banyaknya. Orang yang berkebutuhan bervariasi tinggi bercirikan sebagai berikut: lebih suka berkomunikasi dan bersama dengan orang lain, lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada tugas kerja, selalu bermusyawarah untuk mufakat dengan orang lain, lebih efektif apabila bekerja sama dengan orang lain. Jadi kebutuhan untuk berkuasa. Menurut MC Cleland mengemukakan bahwa motivasi kekuasaan mempunyai two faces atau dua muka, yaitu kekuasaan sosial, 2. Kekuasaan pribadi. Menurut Usman, kebutuhan untuk berkuasa merupakan orang untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Sangat aktif menentukan arah organisasi. 2. Sangat peka terhadap pengaruh antar pribadi dan kelompok. 3. Mengutamakan prestasi. 4. Mengutamakan tugas kerja daripada hubungan pribadi. 5. Suka memerintah dan mengancam dengan sanksi. Baiklah, kami akan lanjutkan ke teori proses. Teori proses adalah teori yang bertujuan agar pekerja bekerja sesuai dengan harapan. Contohnya, dalam teori proses dapat merujuk pada bagian alur kerja dalam sebuah organisasi, diatur dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Teori pengharapan. Teori pengharapan adalah konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Victor Shaw pada tahun 1964 dan kemudian dikembangkan lanjut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai teori pengharapan. Pertama, definisi teori pengharapan. Teori pengharapan menyatakan bahwa kepuasan atau motivasi seseorang terhadap suatu tugas atau tujuan bergantung pada keyakinan bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Kedua, komponen teori pengharapan. Yang pertama itu keinginan. Ini merujuk pada nilai atau kepuasan yang disosialisasikan dengan hasil tertentu. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan ini adalah keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ketiga, aplikasi dan manajemen dan organisasi. Dalam konteks manajemen, teori pengharapan digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan. 4. Pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan organisasi, dukungan manajemen, dan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi keyakinan dan motivasi
input dan hasil dibandingkan dengan orang lain. Baik, kami akan melanjutkan materi dari yang B, pembentukan perilaku. Teori pembentukan perilaku berfokus pada cara manusia mengembangkan dan mempelajari perilaku melalui berbagai mekanisme psikologis. Berikut adalah beberapa teori utama yang menjelaskan pembentukan perilaku. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Kedua, conditioning operant atau Skinner. Ketiga, teori kognitif. Menurut teori ini, pembentukan perilaku dipengaruhi oleh cara individu memproses informasi dan pengalaman. Jean Piaget misalnya mengajukan bahwa perkembangan perilaku terkait erat dengan perkembangan kognitif yang melibatkan tahap-tahap perkembangan pada pemikiran. Keempat, teori humanistik atau Robert dan Maslow. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan manusia dalam mencapai potensi diri. Keenam, teori biologi. Pendekatan ini melihat bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh faktor genetik, struktur otak, dan proses biokimia. Yang ketujuh, teori evolusi. Menurut teori ini, perilaku manusia dibentuk oleh adaptasi terhadap lingkungan selama ribuan tahun untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Yang kedelapan, teori ekologi perkembangan. Teori ini menyoroti bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan yang terdiri dari beberapa sistem yang saling berinteraksi, yaitu mikrosistem, meosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Belajar yang harus bertanya, apakah yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan tadi? Oke, saya mau bertanya, bagaimana jelaskan hierarki kebutuhan tingkatan dari Abraham Maslow? Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan ini terlihat dalam tiga hal pokok tentang pangan dan pakan. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Kebutuhan ini mengaruh kepada rasa keamanan, ketentraman, dan kepentingan seorang dalam kedudukannya, jabatannya, kewenangannya, atau juga sebagai karyawan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini akan bersaing dan bersahabat dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Yang keempat, kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan diperlukan dan promosi di bidang kepegawaian. Kebutuhan akan simbol-simbol dan status prestasi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan dan seringkali nampak pada hal yang sesuai dengan pencapaian citra dan citra diri. Dua, bagaimana memotivasi karyawan menurut teori Herbert? Menurut teori Herbert, seorang karyawan harus mempunyai pekerjaan yang lebih menantang, lebih banyak tuntutan kesempatan menjadi ahli, dan mengembangkan kemampuan agar dia dapat termotivasi. 3. Bagaimana teori prestasi mempengaruhi perilaku dan kinerja individu dalam organisasi? Teori prestasi memberikan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana kebutuhan individu mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi dan bagaimana manajemen dapat meningkatkan efektivitas kerja berdasarkan kebutuhan ini. 4. Apakah teori harapan efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi? Jawabannya bisa, karena teori pengharapan sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi jika diterapkan secara strategis. 5. Bagaimana proses pembentukan perilaku individu dalam organisasi? Proses pembentukan perilaku individu dalam organisasi adalah hasil dari interaksi berbagai faktor termasuk karakteristik individu, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. 6. Bagaimana teori Porter-Lawyer menjelaskan hubungan antara motivasi, kinerja, dan juga kepuasan pada kerja? Teori Porter-Lawyer menerangkan bahwa motivasi tidak selalu menghasilkan kinerja tinggi jika individu tidak memiliki kemampuan atau kejelasan peran. Kepuasan kerja bukan penyebab kinerja tinggi, melainkan hasil dari kinerja yang diapresiasi. 7. Apa hubungan antara keadilan, motivasi, dan kinerja karyawan? Keadilan mempengaruhi motivasi karena karyawan yang merasa diperlakukan adil cenderung lebih termotivasi. Dengan kata lain, keadilan menciptakan motivasi yang menjadi kunci untuk mencapai kinerja yang baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga berguna.